wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Ustadz Wawan Gunawan selaku Ketua KNRP Jawa Barat, kepada yang kami hormati Kang Hirman dari aplikasi Umat, kepada yang kami hormati Ustadz Artuk dari Quran Base, kepada yang kami hormati kepada kakak-kakak saya Ustadz Jena dan Kang Yusuf, juga ada saya Hadi. Terima kasih juga untuk Kang Holid dan orang tua ya, selaku tuan rumah yang sudah mempersiapkan untuk acara. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Tasyakur bin Nikmat, juga pembahasan program kerja KNRP dalam rangka optimalisasi donasi ke Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Sebelum memasuki acara, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat hari ini. Kegiatan 1, pembukaan dengan membaca bismillah. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jenal. Ketiga, perkenalan dan penyampaian program kerja KNRP Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 oleh Ustadz Wawan Gunawan. Kelima, penutupan. Keenam, makan dan ramah tamah. Tausiah dan doa oleh Ustadz Ardian Syah Asri Husain. Kelima, penutupan oleh saya Ardi Subarga. Keenam, makan dan ramah tamah sampai dengan selesai. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ya, terima kasih untuk pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jenal. Mangga dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya kenalan itu Ustaz ya. Dan penyampaian program kerja. Sengaja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang begitu melimpah ya yang telah kita dapatkan, sehingga pada hari ini, pada hari Sabtu di tanggal 8 bulan 8 tahun 2020 atau bertepatan dengan tanggal berapa Zulhijjah, tanggal 20 ya, tanggal 20 Zulhijjah, insyaallah kita sudah mulai akhir dari bulan Zulhijjah ini dan tahun 1441 Hijriah. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki Muharram ya, berarti tahun baru Islam, dan itu mungkin akan titik awal ya, kebangkitan umat Islam insyaallah. Jadi alhamdulillah Allah telah memberikan karunia kepada kita semua ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam ya, dan akhirnya kita bisa dipersaudarakan pada kesempatan pagi ini. Jangan lupa juga sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa mengarah ridho dan maghfirahnya. Baik, ihwafillah rahimatullah. Jadi tadi ya sudah dibacakan oleh pembawa acara Pak Adi Sudarta bahwa pada hari ini kita mencoba mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ya. Mungkin lebih khususnya nikmat yang dialami oleh KMRP Cimahi KBB ya. Mengapa harus saya sampaikan nikmat ini? Karena mungkin di dalam tekanan atau di dalam sebuah masalah yang begitu besar ya, kita terkena oleh wabah pandemi ya, dan ini sebenarnya bukan hanya KNRP KBB aja ya yang terkena dampak ini seluruh dunia sebetulnya ya. Namun kami ya dari KNRP Cimahi KBB kenapa harus menyampaikan tasyakur bi'nimah ini ya, karena terus terang Allah ternyata mudahkan ya, Allah mudahkan kita untuk merancang ke depan. Jadi bahasanya itu insya Allah masa depan masih cerah gitu ya, tidak ada istilah madesu insya Allah ya. Jadi Allah masih memberikan memberikan kesempatan ya kepada kita semua gitu kan, untuk menggali potensi kita ya, menggali anugerah yang Allah berikan ya, di keimanan kita ya, dengan Allah juga memberikan kita struktur tubuh yang sempurna ya, dari mulai otak sampai tubuh ini begitu sempurna, sehingga mari kita sama-sama ya istilahnya anugerah yang sangat besar ini kita coba dibuatkan sebuah amal soleh yang lebih besar lagi ya. Karena seorang mukmin itu kan yang terbaik itu ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, khairukum
apa anfa'un nas. Jadi manusia itu memang harus memiliki manfaat ya, faedah kepada semua manusia yang lain. Jadi ini mudah-mudahan dengan spirit tadi ya kita berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang lainnya ya. Dan sebetulnya ketika kita halo, assalamualaikum. Tiba-tiba beliau langsung mengajak observasi, ngajak ngebut, masya Allah, cik saya gitu ya. Jadi ya anak muda mah kita. Jadi betul ini bagi saya, kenapa saya bersyukur tadi karena saya dikenalkan, dipertemukan kembali dengan Pak Adi Sobarka ya, ketika saya menjelaskan tentang program KNRP itu seperti ini ya. Kita ada sebuah amal soleh yang harus dikerjakan bersama ya. Dan bedanya amal soleh dengan orang soleh dengan orang yang muslim itu kan beda ya. Orang yang amal soleh itu lebih kepada pribadi. Kalau yang muslim itu kita harus berbuat banyak membuat kebaikan kepada orang gitu ya. Nah, untuk itu kan harus adanya kerja bareng ya. Nah, ini Palestina adalah sebuah proyek amal muslim sebetulnya ya, bukan amal soleh ya. Tapi emang di dalamnya nanti ada gitu kan ya, ada keterkaitan gitu. Jadi untuk sampai kepada sana emang kita harus soleh dulu gitu, harus soleh dulu baru kita nanti berbuat amal muslim gitu. Nah, untuk amal muslim ini itu bisa mengkapitalisasi amal soleh kita gitu. Kalau kita mau mau menghadap kepada Allah dengan hanya amal soleh sebatas mengerjakan yang wajib saja, kayaknya itu gak cukup gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, itu tidak cukup. Nah, dengan cara amal muslim inilah gitu ya, dengan kita mencoba mensinergikan di sinilah, insya Allah itu akan kita akan mendapatkan gitu, akan sama ya, pahala orang yang berdonasi ya, terus yang menginisiasi ya pembuatan masjid di Palestina, terus mendapatkan dukungan dari semua pihak ya, umpamanya ummah yang menginikannya, men-sharekannya programnya, terus juga Quran Base juga sama gitu kan ya di jalan. Terus kita juga ada pasukan daratnya yang mensosialisasikan, dan akhirnya itu bisa terkumpul sebuah dana yang besar ya untuk ke Palestina. Itu adalah sebuah langkah sama, semuanya tuh ada di dalam langkah itu ya. Jadi tidak mesti harus kita ini mengeluarkan uang yang mengeluarkan modal yang banyak sebetulnya. Jadi ketika kita sama-sama ada dalam barisan itu udah termasuk ya. Insya Allah kita sudah termasuk dalam proyek amal soleh namanya ya. Nah, jadi kita lebih bahasanya lebih mudahnya proyek amal soleh. Nah, ini sebetulnya untuk meningkatkan amal soleh kita, emang kita harus membuat proyek amal soleh gitu. Nah, salah satunya Assalamualaikum ya, mencoba menawarkan sebuah proyek amal soleh. Biar kita bisa mengkapitalisasi amal soleh kita gitu ya. Sampai amal soleh itu hanya sebatas tadi sholat gitu kan ya, 5 waktu, terus mungkin kalau mau ditingkatkan ke sholat 5 waktunya 5 waktunya di masjid gitu kan. Kita coba jangan sampai sholat sering ngumpul di masjid tapi tidak ada hutannya, tidak ada efek di masyarakat sekitar umpamanya. Itu juga belum itu masih sholat pribadi itu ya, sholat pribadi kan ya gitu. Tapi ketika sholat berjamaah di masjid, lantas bisa menghasilkan sebuah amal soleh, itu proyek amal soleh, umpamanya membantu UKM gitu kan ya, sedikitnya, terus menolong yang tidak mampu, janda-janda yang sudah tua gitu, dan
yang janda muda. Bang Mahmud Abbas. Nah itu kan itu ketika kita bisa berbuat amal ma'ruf nahi munkar ya saya ya itu sebuah proyek amal soleh ya. Dan mudah-mudahan tadi dibingkai dengan apa ya, yang besar dulu nggak apa-apa ya apa namanya ke Palestina gitu ya tidak menjadi masalah nanti mudah-mudahan ya kedepannya ya yang lainnya bisa kita garap juga gitu ya. Kenapa tidak gitu kan masa saudara yang jauh kita pikirkan yang dekat enggak itu kan jadi berpikir begitu kan jadi ya tadi ya yang ketika kita yang jauh aja kita bisa menolong banyak yang terdekat tidak bisa kita tolong gitu kan nah itu ada ini ketika kita memang berpikirnya jauh gitu kan ketika kita berpikir ya mudah-mudahan mungkin ya teman-teman semua ya rahimahullah saya terus terang merasa bersyukur ya bisa dipertemukan dengan semua ya mudah-mudahan apa namanya program proyek amal soleh ini bisa kita kerjakan bersama ya. Amin. Bersaling bersinergi gitu kan ya. Tadi mungkin di sini ada UMA, ada Kurang Bes ya kan. Ada KNRP, ada ARTV juga nih ya sudah punya link dengan Kulcin katanya. Insyaallah ya. Dengan kuliner Cimahi. Nah ini dahsyat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sahabat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bersilaturahim dengan antum semua. Semoga ini menjadi amal soleh ya, dan ditimbang sebagai kebaikan kita, sebagai investasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentu ya, umat yang selalu berusaha menggali, mencontohi dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, hari ini kita mungkin ingin berbagi dan berkongsi saja seputar perjuangan ya, dan seputar kebersamaan kita dalam konteks kepalestinaan gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ya, awal juz ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ya, dari Masjid Al-Haram ke Palestina ke Al-Aqsa, alladzi barakna yang kami berkahi sekelilingnya, dalam rangka menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Isra ini merupakan penjelasan ya bahwa Allah menggandengkan Palestina itu dengan umat Islam dimanapun berada dengan ikatan akidah gitu, ya. Sehingga ketika kita bicara Palestina itu tidak semata-mata bicara wilayah Islam, tidak semata-mata bicara orang yang tertindas, tidak semata-mata bicara orang yang terjajah, tapi dia sebongkah besar akidah umat Islam. Sebongkah besar akidah umat Islam. Yang pertama, Al-Aqsa itu diukir Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, digandengkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ya, peristiwa di mana Rasul dan umat Islam menerima perintah sholat ya. Bukankah sholat itu ibadah yang paling agung ya, ibadah yang paling tinggi, bahkan kewajiban pertama setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Komitmen iman seseorang itu diukur dengan sholatnya. Allah gandengkan Al-Aqsa Palestina itu dengan perintah sholat. Kata ulama tafsir, ini ada isyarat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada orang beriman di sepanjang fase kehidupan dunia bahwa bicara Palestina itu bicara akidah umat Islam gitu. Jadi tidak semata-mata perjuangan kemanusiaan,
Maka ma'ani-ma'ani ataupun nilai-nilai ini itu yang harusnya menjadi motor ketika kita bergerak di lapangan. Apapun jabatan, apapun amanah yang kita emban, ya, baik sebagai manajer, sekretaris, bendahara, ya, atau yang mungkin harus door to door, ya, menemui relawan dan mitra. Maka ketika kita melihat kita sedang memperjuangkan bagian akidah kita dalam agama ini, maka itu yang akan menguatkan kita, ya, yang akan menguatkan kita. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, yang ketiga Allah mengatakan alladzi barokna haulah. Dalam perspektif ilmu tafsir, ya, barokna itu kan keberkahan yang kami berkahi sekelilingnya. Itu tidak semata-mata berkah, ya. Pertama, kata berkah itu ada banyak, ya, kalimat yang Allah sebut dalam Quran. Ada kurang lebih 32 kali kalimat berkah diulang dalam Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Isra ini itu Allah sebut, Allah datangkan dalam simple past tense. Ini yang ngerti bahasa Inggris, ya. Fi'lul madhi, ya. Fi'lul madhi dalam ilmu tafsir itu litathbitil amr. Allah betul-betul ingin mengatakan kepada kita Palestina, Al-Aqsa itu betul-betul diberkahi, gitu, ya. Jadi bukan berarti dia telah diberkahi dulu, enggak. Allah menegaskan, karena fi'lul madhi itu tufidu isbat, dia ingin menegaskan, menguatkan bahwa keberkahan itu betul-betul Allah berikan kepada Al-Aqsa. Dan yang menarik, ya, sahabat yang dirahmati Allah, Allah menambah kata-kata berkah itu alladzi barokna haulah. Kalau dulu terjemahnya kan yang kami berkahi sekelilingnya, sehingga orang memahami keberkahan itu untuk negara-negara Syam yang berhampiran, yang bertetangga, Yordania, Libanon, Suriah, Mesir, gitu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana uraian para ulama tafsir kontemporer, ya, ketika bicara keberkahan, kata mereka sebenarnya keberkahan itu tidak terbatas pada teritorial semata-mata. Karena kalau kita batasi pada teritorial semata-mata, pada peta saja, maka kita membatasi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak terbatas, unlimited, gitu, ya. Maka ketika Allah mengatakan kami berkahi sekelilingnya, Allah mengatakan bahwa kami berkahi siapapun yang berjuang, siapapun yang membersamai, membantu perjuangan rakyat Palestina, gitu. Dimanapun mereka berada, gitu. Yang cinta, yang prihatin, yang peduli, ya. Ini terlebih antum kita semua insya Allah, ya, ada di garda depan, gitu, ya. Ada di garda depan dalam rangka meringankan perjuangan rakyat Palestina, gitu. Maka kita mendapat limpahan keberkahan itu, gitu. Dan berkah ini hadirin, ikhwah sekalian, itu luar biasa, ya, kalau kita dengar dan baca penjelasan para masyayikh, pada guru-guru kita. Berkah itu adalah satu kekuatan yang maha dahsyat, ya, yang memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa diberikan oleh gaji, oleh angka nominal semata-mata. Antum mungkin pernah mendengar, ya, ada cerita orang soleh didampingi bertahun-tahun oleh muridnya. Sepanjang hari gurunya ini, sang guru itu berdoa kepada Allah, Allahumma barikli, Allahumma barikli, Allahumma barikli. Tidak pernah doa yang lain. Ya Allah, limpahkan saya keberkahan, ya Allah, limpahkan saya keberkahan. Murid itu akhirnya penasaran, wahai guru, sepanjang saya membersamaimu, aku tak pernah mendengar engkau berdoa dengan doa yang lain. Minta rezeki, minta kaya, minta dunia, ya seperti kita lah minta, gitu, ya, minta jodoh, gitu kan. Tapi aku tak pernah mendengar engkau sekalipun meminta doa yang lain selain doa keberkahan. Dan tidak pernah minta doa rezeki. Kata beliau, ya pertama saya tidak pernah meminta rezeki kepada Allah karena saya meyakini rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang berikhtiar. Bukankah Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa mustaudaha wa ya'lamu mustaudaha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi yang bergerak, ya. Artinya bergerak aja itu baru jadi ini juga harus dipahami, ya. Artinya ketika Allah mengatakan setiap makhluk yang melata itu diberi rezeki, dia harus bergerak. Jadi nggak boleh diem, gitu, ya. Makanya ada prinsip ikhtiar, gitu, ya. Syariatnya begitu, kita berusaha. Karena Allah katakan wa ma min dabbatin, itu yang melata. Jadi kalau bergerak aja, maka Allah bukakan pintu rezeki itu. Maka aku tak pernah meragukan rezekiku telah dijamin oleh Allah. Bukankah kata beliau, Rasul juga mengatakan 120 hari dalam hadis Bukhari itu, ketika janin di perut ibunya ditiupkan ruh,
ditulis 4 kalimat kan, bikat bi arba'i kalimat. Salah satunya bikat bi rezeki, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, saya tidak pernah meragukan sedikit pun rezeki saya tidak bakal dimakan oleh orang lain gitu. Tapi saya justru minta berkah, kata beliau, karena berkah itu Allah tidak berikan kepada semua orang. Allah hanya memberikan berkah itu pada orang-orang yang layak menerimanya. Mengapa berkah itu istimewa, kata beliau? Berkah itu istimewa karena dia memberikan 4 hal. 4 hal yang tidak bisa diberikan gaji, uang, nominal, bahkan apapun di dunia ini. Yang pertama, kata beliau, al-barakatu jundiyun khafiyun min junudillah. Berkah itu dia mengilustrasikan tentara-tentara Allah yang tersembunyi. Idza hallat fil qalbi as'adahu. Berkah itu kalau dia mengalir pada diri seseorang yang dapat berkah, maka dia akan menggembirakannya gitu. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, termasuk pandemi saat ini, mungkin semua orang terdampak gitu ya. Orang kaya jatuh miskin gitu. Bukan miskin apalagi gitu ya. Tapi subhanallah, kata beliau, ketika Allah berikan berkah pada hati seseorang ya, maka Allah akan cabut potensi kesedihan dalam hatinya gitu. Sehingga tidak ada kekuatan apapun yang mampu merenggut kebahagiaan hatinya. Maka dia ceria aja gitu. Jadi kalau orang yang hatinya diberkahi, maka akan gembira apapun kondisinya gitu. Yang kedua, kata beliau, al-barakatu idza hallat fil jismi qawadhu. Berkah itu kalau dia mengalir pada fisik kita, pada jasmani kita, dia akan menguatkan, akan menyehatkan, akan membentengi kita dari segala jenis macam penyakit gitu. Ya. Maka pada hari ini mungkin ketika orang ada ketakutan, ada kerisauan, kegalauan gitu ya, terpapar ataupun terjangkit dan lain sebagainya, maka selain ikhtiar duniawi ya, ikhtiar manusiawi itu bermasker, kemudian sering cuci tangan, itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kita. Tapi yang tidak kalah penting itu ikhtiar langit tadi gitu. Maka tadi ternyata berkah ini itu menjadi salah satu antibodi terkuat untuk kita gitu. Ini kata para ulama kita. Ya, makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu, subhanallah, penyakit mereka itu tidak seperti kita. Pusing kepala, capek, lelah itu aja. Kita luar biasa penyakitnya. Karena boleh jadi ketika kita mengejar nominal itu, kita tidak memperhatikan aspek-aspek keberkahan tadi gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-barakatu idza hallat fil amwali zadathu. Berkah itu kalau ada pada harta kita, pada pemasukan kita, maka dia akan melipat gandakannya gitu. Melipat gandakan nominal jumlahnya dan melipat gandakan nilainya. Boleh jadi, maaf ya, ada orang yang punya banyak harta gitu, tapi tidak pernah merasakan kemanfaatan. Cepat habisnya, cepat hilangnya, bahkan harta itu mungkin semakin membuat dia terjerumus dalam dosa gitu. Tapi ada orang yang mungkin pendapatannya sederhana gitu ya, mencukupi kebutuhan keluarga, tidak pernah berhutang, hati tentram gitu ya. Bahkan menjadi tempat orang meminjam uang misalnya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari aspek yang lain gitu. Maka kita ingin seperti ini gitu ya. Kita tentu ingin banyak harta dan banyak berkahnya, itu ideal gitu ya. Tapi ketika harus memilih, maka kita ingin berkah saja. Yang keempat, yang luar biasa, ini terutama para ayah ya, para orang tua ataupun calon ayah, calon suami gitu. Calon suami. Yang keempat, kata beliau, al-barakatu idza hallat fil auladi aslahathu. Berkah itu kalau dia mengalir pada darah daging kita, pada pasangan kita, anak-anak kita, dia akan meluruskan, memperbaiki budi pekerti mereka gitu ya. Ini yang sangat luar biasa dalam kajian parenting gitu ya. Ketika kita bicara mengapa anak-anak zaman sekarang itu semua fasilitas tersedia, semua kemewahan tersedia, tapi justru semakin kurang ajar dengan orang tua, semakin tidak terkontrol ucapannya gitu, semakin tidak terkawal pergaulannya gitu. Ya, kalau dulu maaf ya, mungkin hubungan luar nikah itu di anak-anak kampus gitu. Ya, SMA sekarang sampai ke level SD gitu. Luar biasa. Ini maka menjadi musibah luar biasa kepada para orang tua. Maka kita tentu tidak mampu kalau hanya menggunakan kemampuan kita pribadi. Didik istri itu nggak mampu kita, nggak mampu didik istri itu.
nggak mampu didik anak-anak kalau hanya mengandalkan kemampuan kita. Maka tadi keberkahan itu ternyata membantu para suami mendidik istri dan anak-anak mereka. Ini terlebih kan ketika istri mungkin bekerja juga gitu ya. Ya kalau misalnya dia tertarbiyah, terdidik dengan baik agamanya. Kalau yang tidak, siapa yang tahu mereka di luar bagaimana gitu ya. Jadi macam-macam kasus sekarang terjadi gitu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini 4 hal yang diberikan berkah, apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan nominal semata-mata. Maka berkah tak semata jumlah, itu yang harus menjadi tagline kita gitu. Nah, ketika kita berjuang bersama dengan Palestina itu, kita sebenarnya berharap mendapat limpahan berkah tadi gitu. Ya. Sering saya kadang mendengar cerita para masyayikh, antum juga sering mendengar itu dari Palestina atau dari mana-mana gitu, cerita subhanallah gitu ya, kehidupan keluarga yang mereka punya kepedulian terhadap Palestina itu, terhadap Al-Aqsa itu banyak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak hanya dari segi finansial, bahkan dari segi sosial, kemudian pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita sebenarnya sedang mengemis berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersamai perjuangan Palestina gitu. Maka ini sebenarnya yang akan membuat kita akan merasa tenang, merasa tentram ya, apapun kendala ya, kemudian tantangan yang kadang-kala kita hadapi saat membersamai perjuangan. Karena ya sebagai manusia kan kita berbeda ide, berbeda pemahaman, latar belakang. Kadang-kala gesekan-gesekan itu ada ya. Itu manusiawi karena kita bukan malaikat gitu. Tapi ketika kita ingat tadi nih, kita sedang berjuang mendapat keberkahan itu, kita akan memandang kecil gitu ya. Apapun kendala dan tantangan tadi ya. Jadi seperti antum katakan, pandemi itu kan menjadi musibah ujian untuk kita. Tapi perlu juga kita lihat sebagai pelajaran ya, waktu untuk muhasabah diri, waktu untuk misalnya reform kembali performa kita ataupun produk-produk kita yang kita tawarkan kepada para mitra, kepada para donatur dan masyarakat gitu ya. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan mengapa gitu kita berjuang membersamai perjuangan Palestina gitu. Itu mungkin sebagai mukadimahnya. Selanjutnya terkait dengan Palestina itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau antum baca, menarik memang Palestina ini ya. Pertama, Palestina itu kan diantara cerita yang paling banyak diulang dalam Al-Quran. Kan kata para ulama, sulusul Quranul Qasas, sepertiga Quran itu kan isinya cerita. Dan sepertiga itu cerita apa yang paling banyak? Coba cerita apa yang paling banyak? Tentang Bani Israel. Di mana Bani Israel itu? Di negeri Syam, ya. Dan di mana tempat orang Bani Israel itu tempat yang mereka sucikan, tempat yang mereka muliakan? Palestina, itu Baitul Maqdis. Sehingga ada seorang ulama ya, beliau salah satu anggota Asosiasi Ulama Dunia, Syekh Dr. Samir Said, kata beliau, sepertiga Quran itu isinya Palestina, kata beliau. Karena apa? Karena cerita tentang Bani Israel gitu. Karena Bani Israel ya tentang Palestina gitu. Ya. Karena mereka banyak di sana, walaupun mereka terusir setelah itu ya. Karena memang Palestina ini diberikan kepada orang-orang yang beriman, apapun kabilah dan bangsanya gitu ya. Pernah ada kabilah pernah ada bangsa Irak, Babilonia, pernah ada bangsa Assyria ya, pernah ada bangsa Yabusi ya, kemudian bangsa Balas yang nanti menjadi asal nama kata Palestina ya, sampai nanti Bani Israel, Nabi Musa dan seterusnya gitu ya. Nah, Islam itu kan termasuk yang belakangan, artinya yang diberi amanah ya, amanah untuk memakmurkan kota Baitul Maqdis gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita lihat Palestina itu satu ya, dia menjadi bumi yang disucikan gitu, Ardul Anbiya wal Rasul gitu, negeri para nabi dan para rasul gitu.
dan negeri Palestina ini memang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika orang-orang Yahudi ya mungkin mengklaim kami kan lebih dulu gitu. Kami diberi amanah untuk memakmurkan kota Baitul Maqdis ya. Ya kita katakan betul. Anda termasuk di antara kaum yang diberikan amanah kepada Baitul Maqdis. Tapi Anda mengkhianatinya gitu. Nah, setiap bangsa yang mengkhianati perintah Allah itu akan dicabut mandatnya gitu. Dan mandat yang Allah berikan kepada Israel, kepada Yahudi itu telah habis gitu ya. Ketika mereka membangkang perintah Allah, diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis kan. Ketika dipersekusi, dikriminalisasi oleh Firaun kan lari ke Laut Merah, diselamatkan Allah, nyebrang Laut Merah, akan masuk ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan masuk, udkhulu al-ardhal muqaddasah, masuklah ke negeri Baitul Maqdis. Mereka menolak, kata mereka inna fiha qauman jabbarin ya. Di Baitul Maqdis itu sedang ada penguasa-penguasa zalim, jababirah. Kami nggak mau masuk ke sana karena memang waktu itu bangsa Romawi yang sedang menguasai bangsa Rum ya, yang sedang menguasai Palestina ketika itu. Kata Bani Israel Nabi Musa, kami nggak mau masuk. Kalau mereka udah keluar, kami baru mau masuk gitu. Musa, kalau kamu mau pergi, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ente aja yang pergi dengan Tuhanmu, perangi mereka. Itu saking kurang ajar juga orang Yahudi itu. Udah berangkat kamu ke Baitul Maqdis, perangi mereka. Jadi kan itu bentuk kalimatnya kan idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau Musa bersama dengan Tuhanmu, perangi mereka. Jadi mereka nyuruh Tuhan itu. Tuhan itu memang kurang ajarnya itu. Jadi ketika itu Allah mengatakan yatihuna fil ardi innaha muharramatun alaikum arba'ina sana. Kami haramkan Baitul Maqdis ini, kami haramkan kalian masuk ke Baitul Maqdis itu selama 40 tahun. Kata ulama 40 tahun itu 40 tahun pertama, tapi nanti dia menjadi abadi. Artinya orang-orang Yahudi Israel itu diharamkan selama-lamanya. 40 tahun itu hukuman pertama ketika mereka tersesat, dan ketika itu mereka tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Hatta Nabi Musa sendiri tidak bisa masuk. Ya, jadi dikatakan itu dalam banyak kitab, Nabi Musa naik ke sebuah bukit di pinggiran kota Palestina itu melihat ke Baitul Maqdis dari kejauhan gitu. Ya. Jadi meratapi nasib yang menimpa Bani Israel gitu. Ya. Nah ini di antara sebab mengapa kemudian kita dengan tegas mengatakan memang yang berhak atas tanah Palestina orang-orang yang beriman gitu ya. Kalau orang beriman maka tanpa ada perang sekalipun mereka akan dapat memasukinya gitu. Padahal ya ketika itu kata Allah kan kalau mereka masuk aja ke Baitul Maqdis tanpa perang sekalipun tuh para penguasa-penguasa zalim yang di Palestina akan keluar sendiri. Mengapa? Karena walaupun orang Romawi ini orang-orang yang kuat ya, orang-orang kuat, orang-orang hebat yang menguasai Baitul Maqdis ketika itu, tapi mereka udah mendengar kabar burung ini Bani Israel Nabi Musa berhasil menenggelamkan Firaun gitu. Dan mereka takut dengan Firaun itu. Jadi orang Romawi ini takut dengan Firaun. Dan katanya Bani Israel berhasil menenggelamkan, itu kan yang mereka dengar ya, kabar burung yang tersiar di Baitul Maqdis ketika itu, bahwa Bani Israel berhasil menenggelamkan Firaun. Maka mereka mengatakan, kata Allah, kamu masuk aja ke Baitul Maqdis, itu mereka ngacir semua. Tapi karena karakter pembangkang, karakter pengecut, penakut itu yang ada pada Bani Israel gitu. Akhirnya mereka membangkang perintah Allah gitu. Nah ini yang menarik ya, ketika tadi kita sebutkan bahwa Allah hanya memberikan Palestina Baitul Maqdis kepada orang-orang yang beriman gitu. Sehingga yang menjadi motif mengapa tadi ya, selain keberkahan tadi, mengapa kita berjuang membela Palestina, itu paling tidak ada 4 alasan gitu ya. Saya urutkan dari yang paling akhir. Yang pertama ada disebut sebagai irtibat at-tarikhi ya. Ada ikatan sejarah antara umat Islam di seluruh dunia dengan Palestina. Ini alasan pertama mengapa kita bela Palestina gitu. Ikatan sejarah karena kita diberi amanah ya, itu selama 12 abad sejak penaklukan Umar bin Khattab ya sampai Al-Ayyubi
itu 12 abad ya, 1200 tahun. Ada di Jeddah dengan serangan perang salib ya, sekitar 80 tahun atau 90 tahun, itu setelah itu diusir lagi gitu ya. Ini alasan terkuat mengapa kita berjuang membela Palestina. Artinya kalau dihitung bangsa manapun yang pernah memimpin Baitul Maqdis, maka Islam yang paling lama, 1200 tahun. Karena sebelum itu ada bangsa Assyria, bangsa Babilonia, itu tidak lebih dari antara 3 sampai 4 abad. Orang-orang Yahudi sendiri itu keberadaan mereka di Palestina tidak lebih dari 300 tahun. Itu pun kata Dr. Qaradawi itu mereka ada di Palestina tidak 3 abad berturut-turut enggak, tapi 40 tahun terusir, 20 tahun terusir gitu ya. Jadi tidak panjang gitu. Bahkan kalau kata Dr. Qaradawi itu kalau disingkat, dipotong-potong dengan masa mereka terusir, itu mereka hanya sekitar 100 tahun aja ada di Baitul Maqdis. 1 abad banding 12 abad. Jauh gitu. Kalau mereka ingin ingin superior dengan kita, siapa yang paling lama? Islam yang paling lama, 12 abad. Gitu. Ya. Dan kalau juga mereka mengatakan bahwa kami yang lebih dulu, ya tidak, karena sebelum mereka ada bangsa Yabusiyun, ada bangsa Balas, ya, ada bangsa Babilonia gitu ya. Karena memang dulu Baitul Maqdis ini kan menjadi negeri rebutan. Negerinya subur, makmur, kemudian strategis. Itu Palestina itu. Kalau antum pernah lihat di Google itu ataupun di internet ya, ada peta klasik Palestina. Itu dibentuk dalam bentuk 3 lembar daun, benua Afrika, kemudian benua Asia, benua Eropa. Baitul Maqdis itu diungkapkan seperti koin mata uang. Jadi dalam kajian politik klasik itu, barang siapa yang ingin menguasai dunia, dia perlu menguasai Baitul Maqdis. Maka orang dulu berebut gitu. Maka tadi ya, ketika orang Yahudi di Palestina itu dia terjajah oleh Babilonia, terjajah oleh bangsa Assyria. Jadi tidak panjang 100 tahun. Sementara Islam itu 12 abad itu panjang, tidak terputus. Gitu. Ini alasan pertama. Alasan kedua, nyambung dari yang pertama tadi, irtibat al-hadari wa thaqafi. Ada ikatan peradaban dan budaya. Peninggalan bersejarah yang bernuansa Islam, dari arsitektur bangunannya, ya, masjidnya, menaranya, kemudian rumah-rumah tahfiznya, itu yang sudah berusia berabad-abad gitu. Ini semakin meyakinkan kita bahwa memang ada ikatan budaya dan peradaban antara Islam dengan Palestina. Yang ketiga, ada irtibat at-ta'abbudi. Ada ikatan ibadah, ya. Mengapa? Karena Nabi secara jelas mengatakan barang siapa sholat di Al-Aqsa, pahalanya 500 kali lipat. Bahkan dalam beberapa athar yang lain 1000 kali lipat. Kan cerita tentang la tasuddur rihal ya. Jangan bersungguh-sungguh bepergian kecuali ke 3 tempat. Satu ke Masjidil Haram di kota Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga ke Al-Aqsa Palestina. Kata beliau, sholat di Al-Aqsa itu, kalau sholat di Mekah itu kan 100.000. Kalau di Madinah 1000 kali. Kalau di Al-Aqsa 500 kali. Sehingga kan ada motivasi ibadah ini. Maka dikatakan ada ikatan ibadah. Satu. Yang kedua, bahwa Palestina itu atau Baitul Maqdis kiblat pertama kita. Kiblat pertama kita. Kurang lebih 16 bulan, ya, setahun 4 bulan Nabi dan umat Islam di Mekah itu sholatnya menghadap ke ke Baitul Maqdis, ya. Karena kan perintah sholat itu kan turun setahun atau 2 tahun sebelum hijrah gitu. Jadi hampir setahun 4 bulan itu Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ada ula kiblatain, kiblat yang pertama gitu, ya. Walaupun kiblat pertama kan tidak berarti kita bisa sholat ke sana sekarang ya. Itu kan dulu jadi mantan kiblat lah gitu kira-kira ya. Kiblat kita yang pertama gitu. Ya, jadi itu. Kemudian Nabi juga mengatakan barang siapa yang ingin menunaikan ibadah umroh dan dia bermiqat. Ada yang pernah umroh di sini? Atau pernah haji? Insyaallah haji semua di Jawa ya. Amin. Itu kan miqat ini kan lokasi yang tidak boleh kita lewati sebelum masuk ke kota Mekah, sebelum kita berniat. Namanya miqat gitu ya. Ada miqat yang di dalam kota Mekah, ada yang di luar kota Mekah. Kalau yang dalam kota Mekah ada Ja'rona, ada
ada Tan'im, ada Zulhulaifah dan lain-lain. Nah, kalau di luar kota Mekah itu ada Madinah, ada Irak gitu ya. Nah, Palestina itu atau Baitul Maqdis salah satu miqat. Jadi orang kalau mau berangkat haji atau umroh harus bermiqat dulu dari Palestina. Salah satu pilihannya gitu. Jadi kata Rasul, barang siapa yang berumroh bermiqat dari kota Palestina, maka akan mendapat ganjaran berupa diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi ada isyarat dari Rasulullah bahwa memang ada ikatan ibadah antara kita dengan Palestina. Nah, yang paling besar dan yang paling agung, yang keempat ini al-irtibat al-aqidi, ada ikatan akidah. Ikatan akidah dengan kita, antara kita umat Islam dimanapun berada dengan Palestina. Satu tadi cerita tentang Baitul Maqdis, bumi Isra Mi'raj. Bumi Isra Mi'raj. Yang kedua, bumi para nabi dan para rasul, ya. Yang ketiga, bahwa dia menjadi padang mahsyarnya manusia. Dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam Ahmad, ada pembantu Rasul ya, perempuan itu nanya ke Rasul, karena kan Nabi kan sering cerita kalau ada tamu, ada sahabat datang ke rumah beliau, cerita tentang Baitul Maqdis. Nah, pembantu yang bernama Maimunah ini penasaran. Suatu hari dia nanya, wahai Rasul, aftina fi Baitul Maqdis, tolong terangkan kepada saya apa sih itu Baitul Maqdis. Kata Maimunah kepada Rasul. Rasul menjelaskan, Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu negeri tempat manusia dibangkitkan setelah mereka mati dan dikumpulkan di hadapan Allah. Jadi padang mahsyarnya manusia. Itu hadis sahih, hadis Imam Ahmad gitu. Ya. Jadi kita mau meninggal dimanapun, ya, mau meninggalnya di Jawa Barat, meninggalnya di Padalarang, meninggalnya di udara, di laut atau di darat gitu ya, itu pasti di gitu. Jadi kabar gembira juga kalau belum pernah ke Baitul Maqdis ketika hidup. Insya Allah ke sana setelah mati. Ini salah satu ini ya Ustaz ya, salah satu. Iya, padang mahsyarnya. Walaupun nanti dia luas kan, nanti akan menjangkau juga padang Arafah di kota Mekah, luas ya. Tapi pusatnya itu di Baitul Maqdis. Padang mahsyar itu di Baitul Maqdis. Kemudian kata Maimunah, kalau begitu kan mulia sekali Palestina ini. Apa kewajiban saya? Kata Maimunah kata Rasul kepada Maimunah, kewajiban umat Islam dimanapun berada dengan kemuliaan keagungan Baitul Maqdis ini, utuha wa sallu fiha, datang ke sana dan sholatlah di buminya. Ya, satu, memang ada perintah sholat, artinya memang dia menjadi tempat tujuan, destinasi wisata iman gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika Nabi ngomong ini ke Maimunah, waktu itu Baitul Maqdis sedang terjajah Romawi. Gitu. Kalau kita melihat dari aspek yang lain kan tidak masuk akal bagaimana Rasul nyuruh seorang perempuan pembantu berangkat ke sana. Padahal Palestina sedang terjajah. Kata ulama hadis mengatakan Nabi sedang memobilisasi, sedang mendorong para sahabat untuk memikirkan bagaimana caranya menaklukkan kota Baitul Maqdis. Gitu. Kan nanti Umar kan itu berapa tahun setelah itu? Hampir 10 tahun setelah Rasul ngomong ini. Yang penaklukan Umar kan setelah Rasul meninggal, Khalifah Abu Bakar sekitar 3 tahun baru Umar kan. Jadi artinya Nabi sedang membuat grand design dan master plan penaklukan kota Baitul Maqdis gitu. Maka punten ya, kita sangat membesarkan Umar dengan segala kiprahnya, tapi itu tidak ujuk-ujuk. Nabi udah bikin grand design dari awal. Caranya gimana? Tadi Umar itu ditarbiyah, dididik ya. Kemudian sebelum Umar kan ada misalnya Nabi mengirim pemimpin yang paling muda itu umur 15 tahun, Usama ibnu Zaid, yang pernah ditolak oleh Umar. Ya, masa ngirim anak remaja kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada banyak sahabat. Ya. Tapi luar biasa kan kata Rasul tetap ingin, karena memang melihat ada potensi pada diri Usama dan beliau ingin akselerasi ke kemampuan dan skillnya Usama gitu. Dan betul Nabi mengirimkan Usama itu untuk ke Balqa dan ke Darum. Itu 2 kota terkuat Romawi yang tidak bisa siapapun yang mau menembus Baitul Maqdis harus menaklukkan 2 kota ini dulu gitu. Subhanallah. Nabi luar biasa desain perang beliau gitu. Udah nyuruh awal-awal minta Usama menaklukkan dulu Balqa dan Darum. Dan betul Nabi meninggal dunia,
kemudian Abu Bakar nggak mau merubah kan, walaupun ada sahabat yang coba nyuruh ganti aja gitu, masih muda gitu. Kata Abu Bakar, saya tidak akan merubah pemimpin yang telah dilantik oleh Rasulullah gitu. Maka berangkat beliau ke Balko, dan betul pulang 2 kota ini ditaklukkan gitu. Nah, Abu Bakar meninggal dunia, baru Umar melanjutkan. Subhanallah ya. Jadi sahabat sekalian, itu yang Nabi lakukan kepada Maimunah. Walaupun jauh-jauh hari Nabi udah memobilisasi. Maka pada hari ini kan ketika ada orang mengatakan, ngapain kita mikirin Palestina, Indonesia juga banyak masalah. Rasul itu baru hari pertama di Madinah, dan Palestina terjajah oleh Romawi ketika itu. Ngapain Rasul nggak mikir Madinah aja dulu? Ini kalau kita berpikir itu ya, kan kalau orang yang ngeyel kan begitu ya, ngapain kita bantu Palestina, kan Indonesia banyak musibah, banyak bencana. Rasul saja itu baru hari pertama di Madinah, rongrongan Yahudi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan, itu karena diambil peluang jabatannya kan selalu merongrong Rasulullah gitu. Ini bahaya laten itu di Madinah. Tapi Nabi nggak bilang begitu. Nabi justru sudah membuat grand design bagaimana memikirkan Baitul Maqdis, karena satu, dia menjadi kiblat pertama. Maka Nabi sudah memobilisasi para sahabat untuk memikirkan bagaimana caranya kita menaklukkan kota Baitul Maqdis. Jadi kata Rasul, Maimunah kewajiban pertama datang ke sana, meramaikannya, memakmurkannya. Itu kata Rasul kepada Maimunah. Nah, Maimunah kan tentu dia realistis ketika itu. Wahai Rasul, hal taro illam atahamma ilaih. Satu ya, beda antara pembantu sekalipun tapi tertarbiyah di rumah Rasulullah itu beda. Kan kalau orang nggak bisa kan bilang, Rasul nggak bisa, saya nggak bakal mampu, kan dia udah nggak mau lagi. Tapi ini beda, pembantu yang ditarbiyah Rasul, apa dia bilang, wahai Rasul, kalau saya nggak bisa berangkat ke sana, ada nggak alternatif lain? Subhanallah, coba kita ketemu nggak ya donatur seperti itu? Saya nggak bisa nih, belum bisa berangkat ke Palestina, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Wah, Masya Allah. Ya, ini saya punya banyak ruko, kira-kira ruko mana yang mau gitu ya, misalnya gitu ya. Kan kita sedang mencari nih ya, orang yang tarbiyahnya itu seperti apa, tarbiyahnya Maimunah gitu. Tidak bisa berangkat ke sana karena dia wanita, perjalanan jauh gitu ya, tapi tetap ingin membantu Palestina. Wahai Rasul, apa cara lain gitu? Kata Rasul, kalau tidak bisa berangkat ke sana Maimunah, fatuhdi laha zaitan tusraju fihi. Engkau bisa kirimkan minyak zaitun, kirimkan ke sana, ke Palestina, untuk menyalakan lentera-lenteranya. Jadi ada opsi membantu Palestina gitu ya. Sekilas mungkin kita melihat ya, opsinya Ustadz kalau nggak bisa berangkat ke sana ya kirimkan bantuan, donasi. Tapi bukan donasi yang sembarangan. Ketika Nabi ngomong ini ke Maimunah, kan Nabi nyebut minyak zaitun ya. Minyak zaitun ketika itu, ini penjelasan langsung saya dapatkan dari Dr. Samir Said. Beliau itu ketua bidang pembinaan kepalestinaan ulama dunia. Kata beliau, minyak zaitun ketika itu produk yang paling mahal di Madinah. Produk yang paling mahal di Madinah. Ya, kan tadi kita melihat apa sih minyak zaitun? Kan kita minyak zaitun di botol gitu. Tapi Nabi ini kan sedang ngomong 1400 tahun yang lalu. Minyak zaitun itu hanya bisa dibeli orang jutawan, konglomerat Madinah yang bisa beli. Karena dia harus diimpor dari luar. Bayangkan Nabi ngomong ke siapa itu? Ke pembantu. Seorang wanita, berapa sih gaji pembantu ketika itu? Subhanallah ya. Jadi Nabi itu, kata para ulama hadis, seperti penjelasan Syekh Dr. Samir Said, kata beliau, Nabi ingin mengatakan kepada Maimunah dan kepada seluruh umat Islam, karena Palestina itu sebongkah besar akidah umat Islam, ketika kita membantunya, maka tidak boleh ecek-ecek. Harus kemampuan, potensi harta kita yang terbaik gitu. Seperti nilai zaitun ketika itu gitu. Ya, nah ini yang coba kita bangkitkan semangat seperti ini kepada para calon pejuang-pejuang surga yang berdonasi di KNRP ya. Bahwa ketika Nabi mendorong Maimunah mempersembahkan zaitun, maka zaitun di tempat kita ya boleh jadi ya harta termahal kita yang kita punya gitu. Ya.
Nah, jadi ini ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian nilai-nilai ini selain kita bangkitkan dalam diri kita juga kepada para calon donatur kita, ya, para mitra-mitra kita, bahwa memang kita sedang menjemput keberkahan itu. Memberikan minyak zaitun, potensi dan donasi terbaik untuk Palestina. Ya. Itu ya diantara 4 alasan ya mengapa kemudian kita berjuang untuk Palestina. Gitu, ya. Nah, yang bagian terakhir mungkin update ya Palestina pada hari ini. Gitu, ya. Biar antum juga mungkin baca. Ya. Baik itu di media mainstream ataupun di media-media kita, ya, termasuk juga mungkin sosmednya KNRP Jabar. Itu kondisi Palestina ya seperti mana kita ketahui kan sudah terjajah itu kurang lebih seusia dengan kemerdekaan kita. Kita tahun ini 75 tahun. Dan ingat 75 tahun pula Palestina terjajah. Itu kalau dihitung sejak Nakbah Palestina 48. Kalau dihitung tarik mundur dari perjanjian pertama yang membuat hadirnya Israel ke Palestina itu Balfour. Ya, itu kurang lebih 105 tahun ya, karena dia 1917. Ya, 103 tahun ya. 103 tahun sudah berlalu karena sekarang 2020. Artinya 103 tahun sejak perjanjian Balfour dan sudah 75 tahun sejak peristiwa Nakbah ketika Israel mengagresi Palestina gitu ya. Maka sepanjang itu luar biasa ya. Artinya penderitaan yang mereka rasakan ya, tidak hanya masalah penjajah, tidak hanya masalah kekayaan alam yang dikeruk ya, yang dinikmati ya, rumah-rumah yang dihancurkan, kemudian warga yang dibunuh, yang dibantai ya. Total yang terbunuh ya, ikhwah sekalian, sampai hari ini tuh kurang lebih kalau saya hitung itu hampir 2 juta orang yang sudah meninggal di Palestina akibat kekejaman Israel. Ini belum termasuk yang terluka dan cacat permanen, buta, buntung gitu ya. Kalau dulu mereka membunuh, akhirnya dapat kecaman terus-menerus. Sekarang mereka nggak bunuh,